Selamat datang di video ketiga dalam upaya gue menjadi seorang content creator. Setelah di video pertama kita bahas gimana caranya ngomong di depan kamera, di video kedua juga kita udah bahas gimana cara kita edit suara dari video yang kita rekam agar lebih enak didengar oleh penonton dengan menggunakan software Audacity. Nah, di video ketiga ini kita akan belajar gimana caranya agar gambar yang kita tangkap atau video yang kita tangkap itu bisa enak ditonton oleh penonton. Pada prinsipnya, kamera itu kan dia menangkap cahaya kan. Jadi semuanya tuh tergantung cahaya. Kalau cahaya yang kita buat, kita komposisikan bagus, tentunya foto atau video yang kita rekam juga akan memiliki hasil yang bagus. Sebaliknya, kalau pencahayaan kita kurang bagus, terlalu banyak cahaya atau terlalu kecil cahayanya, tentunya gambar yang dihasilkan juga akan jadinya kurang bagus. Nah, sebagai seorang konten kreator yang baik, tentunya kita harus memperhatikan faktor penting ini. Oleh karena itu, kita akan bahas lighting pada video kali ini. Sebenarnya banyak metode yang dipakai oleh videographer atau fotografer yang udah profesional sehingga gambar yang mereka hasilkan itu bagus dan juga enak ditonton. Cuman sebagai seorang pemula dan sebagai seorang yang merintis untuk menjadi seorang content creator, kita belajar dari yang basic-basic dulu aja. Ambil nanti sambil jalan kita bisa explore yang lebih bagus lagi. Kali ini kita akan bahas 3-point lighting, metode yang umum atau banyak digunakan oleh fotografer atau videographer pada saat mereka merekam atau mengambil gambar dengan menggunakan kamera mereka. Ada 3 sumber cahaya dalam metode 3-point lighting ini. Pertama, key light, kedua ada fill light, dan ketiga ada backlight. Nah, tiap-tiap komponen key light, fill light, dan juga backlight itu punya fungsi dan juga perannya masing-masing dalam pembentukan cahaya. Yang pertama, key light. Seperti namanya, key light itu adalah pencahayaan kunci atau pencahayaan utama, di mana key light ini biasanya memiliki porsi pencahayaan yang paling besar. Sebagai cahaya utama, tentunya key light menjadi bagian yang paling bertanggung jawab dalam pembentukan cahaya pada foto atau video yang direkam. Biasanya secara umum, key light itu disimpan di 45 derajat dari sisi objeknya. Kedua, ada fill light. Sama seperti namanya juga, fill light itu adalah cahaya pengisi. Jadi, gua matiin fill light gua. Nah, ketika si key light-nya itu memancarkan cahaya, itu kan ada bagian yang berbayang nih, yang gelap di sini nih, hasil dari tembakan dari key light. Nah, itu biasanya diisi oleh fill light. Jadi untuk memberikan cahaya di ruang bayangan yang disebabkan oleh key light. Fill light ini biasanya porsinya lebih kecil atau cahayanya itu lebih redup dibandingkan dengan key light, karena yang namanya juga fill light gitu. Tugas dia tuh cuma mengisi bagian kosong aja gitu, tanpa melebihi cahaya yang dihasilkan oleh key light sebagai pencahayaan utama. Nah, yang ketiga ada backlight. Nah, backlight ini biasanya disimpan di belakang subjek atau objek yang direkam. Gue simpan di belakang. Backlight ini memiliki fungsi sebagai highlight atau memisahkan antara background dan juga objek di depannya gitu. Nah, kalau bisa perhatiin ini jadinya kayak ada kontras antara dinding yang belakang sama bahu gue. Jadi kayak ada cahaya pembeda gitu ya sebagai backlight. Nah, selain untuk highlight dan juga sebagai pemisah antara background dan objek, backlight ini biasanya juga dipakai untuk ambience ya, kayak misalkan nih jadi lebih ada nuansa-nuansa gitu di belakangnya, nggak terlalu polos. Soalnya kalau gua matiin backlightnya kayak gini. Nah, ini udah bagus sebetulnya, ada key light dan juga ada fill light, tapi kayak kurang apa ya, ada cahaya kosong di bagian sini nih, makanya kita isi pakai backlight kayak gitu. Jadi ada key light, fill light, dan juga backlight. Nah, untuk ngerekam video ini gua pakai komponen pencahayaan yang cukup budgetnya, murah lah ya. Karena kita sebagai pemula jangan dulu langsung beli alat-alat atau gear-gear yang bagus dan mahal. Ya kalau lu punya duitnya sih boleh-boleh aja. Cuman buat perintis kayak kita nih ya, kita sambil pelan-pelan belajar, sambil kita menguasai tekniknya, ya kita pakai alat yang seadanya. Untuk key light gua ini pakai Tupperware, itu softbox ya. Softbox Tupperware, dalamnya tuh ada bohlam 5500 Kelvin, kalau nggak salah 65 watt. Itu harganya sekitar, bohlamnya tuh 45 ribuan atau 60 ribuan gitu. Nah, untuk si softboxnya tuh di harga 200 ribuan kalau nggak salah. Terus untuk fill light gua pakai Index IL60. Nah, bisa lu cek sendiri di marketplace, itu kalau nggak salah sekitar 150 atau 200 ribuan gitu untuk fill light. Dan untuk backlight gua pakai
apa ya, lupa, Tupperware juga kayaknya, cuman kayak yang kotak kecil gitu. Pokoknya murah deh, sekitar 70 ribuan gitu. Jadi di sini ada 250 ribu, fillet gue beli 200 ribu, dan juga untuk backlight gue beli 70 ribuan. Jadi kurang lebih sekitar 500 sampai 600 ribuan untuk mendapatkan lighting seperti ini. Untuk pemula oke lah, sambil belajar ya kan. Jadi lu ngerti juga nih komposisi pencahayaan seperti apa. Karena sayang aja kalau budget kita pas-pasan terus kita beli gear yang bagus, cuman secara teknik kita belum menguasai. Jadi daripada beli yang mahal-mahal, yang mending kita beli yang harga-harga budget dulu sambil belajar teknisnya. Kayak gitu untuk pembahasan lighting. Kayaknya udah sih. Intinya sih lighting ini merupakan bagian penting ya. Kalau misalkan kita pengen jadi content creator, tentunya lighting menjadi komponen yang harus kita perhatikan baik-baik. Kalau lu punya rezeki lebih atau ada bonus dari kantor lu, ya bisa beli komponen-komponen yang lebih oke lah. Kayak Godox misalnya gitu ya. Tapi sambil belajar juga cara makainya gimana, biar alat yang lu beli, alat yang kita beli bisa menghasilkan gambar yang maksimal dan bagus. Segitu aja untuk video kali ini di segmen pengen jadi kreator. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye.